Kita lanjut ke pembuatan pupuk bokasi yang padat ya. Ini yang dimaksud pupuk bokasi itu yang padatnya. Kemudian pupuk cairnya itu pupuk bokasi cairnya. Jadi komposisinya seperti ini Bapak dan Ibu untuk pembuatan pupuk bokasi padat ya. Jadi ada larutan, kemudian ada bahan baku, ya, kemudian ada prosesnya, ya, kemudian hasil akhirnya. Jadi kalau kita lihat di sini bahan organik lainnya itu 80%. Nah, pupuk kandang itu kan masih bahan organik kan? Ya, kita 10%. Jadi saya sebut ini bahan organik lainnya, bisa rumput, bisa daun, bisa apa jagung ya, pohon jagung yang sudah diambil buahnya. Kemudian ini kalau di sini dedak dan bekatul, dedak atau bekatul mudah nggak untuk didapatkan? Mudah, karena itu buat pakan ayam ya. Oh ya, berarti nggak terlalu susah ya. Dedak ya. Dan ini porsinya juga nggak terlalu banyak, hanya 10%. Kemudian bahan baku ini sebelah sini ya, kita campur. Nah, ini adonannya ada kadar air di dalam adonan yang sudah jadi itu kira-kira 30-50%. Jadi kalau digenggam itu nggak keluar air, kalau dibuka begini tidak terurai. Itu udah cukup ini ya. Jadi dia tetap membentuk gumpalan gitu. Ya, campurannya, hasil campurannya. Kemudian ini yang perlu diperhatikan pada proses fermentasi adalah waktunya itu tergantung dari bahan organiknya. Nanti kita lihat di prosesnya, tapi untuk yang kita lakukan ini sekitar 15 sampai 21 hari. Kita ambil yang 21 hari yang maksimalnya ya. Dan suhu dijaga kurang dari 50 derajat. Kalau terlalu panas itu kita aduk supaya turun suhunya. Nah, itu skema pembuatannya. Nah, ini Bapak dan Ibu, jenis dan bahan untuk pupuk bokasi itu macam-macam. Ada yang bokasi pupuk kandang, mungkin ini yang akan kita praktikan. Kemudian ada bokasi jerami, ini bahannya. Ada bokasi arang sekam juga, ini bahannya. Untuk bokasi super, ini bahannya. Dan untuk bokasi ekspres, ini nggak tahu penamaannya dari siapa ya. Kita lihat aja dari bahan-bahannya. IM4 untuk pupuk bokasi kandang, pupuk kandang itu dari bokasi dari pupuk kandang 1 liter IM4, 1 liter molase itu yang setara dengan 1,5 kilogram tadi ya, maksimalnya untuk gula pasir. Pupuk kandang 500 kg, bahan organik tidak ada, tidak pakai, sekam padi 400 kg, dedak 100 kg. Ini tuh untuk 1 ton ya Pak ya, untuk 1 ton. Jadi kalau kita coba kita tuliskan ya Pak ya, bokasi padat ya. Pupuk bokasi padat dari pupuk kandang ya. Nah ya. Oke. Ini kita lihat yang pupuk kandangnya berapa? 500 kg. Nah, sekarang saya tanya di sini berapa kilogram kemarin? Berarti 100 kg per 100 kg per kelompok. Jadi pupuk kandang yang tersedia di sini, pupuk kandangnya 100 kg ya. 100 kg. Kemudian dedaknya tersedia berapa ya? Oh enggak, nanti nanya ibu, ada nggak dedaknya? Oh sekam? Sekam ada ya?
Berarti kalau ini 500 kg pupuk kandang, ini 100 kilo, berarti dibagi 5 aja itu skamnya. Jadi 80 kilo ya. Itu 400 kilo dibagi 80, dibagi 5 berapa? 80 kan? Skam 80 kg. Berarti dedaknya itu 20 kg. Kurang lebih ya. IM-nya 1 liter, IM 4 1 liter, berarti kalau ini 100 kilo ini berapa? 200 mili ya, 200 mililiter. Kemudian molase, gulanya 1,5 kilo atau 1 kilo aja ya. Gula dibagi 5 berarti 200 gram. Katakanlah kalau maksimalnya 1,5 liter, 1,5 kilo, 1,5 kilo berarti dibagi 5 berarti 300 gram ya. 300 gram, 3 on. Kemudian air dibagi 5 aja berarti 20 liter. Nah, itu komposisi yang ingin kita praktekkan besok kalau jumlah pupuk kandangnya ini 100 kg ya. Nah, nanti yang 80 kg skam itu boleh juga dikurangi. Kita ganti dengan bahan organik yang ada di sekitar kita. Misalnya dari serasa. Kita ukur 80 kg itu totalnya. Ya, semua bahan organik lainnya ya. Bahan organik lainnya ini. Daun-daun serasanya udah dikumpulin di sana. Daun pisang boleh, tapi ininya harus diiris-iris ya. Itu juga yang daun serasa itu karena itu liat ya. Itu harus ini juga dihalusin. Ya, bisa ya. Nah, ini kira-kira ini komposisi yang kurang lebih akan kita pakai besok, ya. Kalau misalnya dedaknya belum tersedia, ya nggak apa-apa, nggak pakai juga. Sebenarnya dedak itu untuk makanan pertama. Sebenarnya gini, makanan pertama dari si mikroba itu adalah gula, ya. Kemudian tahap keduanya adalah dedak. Tahap ketiganya baru bahan organik yang besar-besar. Nah, jadi kalau misalnya itu ada dedaknya, memang ada proses yang ingin kita percepat gitu, ya. Ada ingin kita proses percepat, jadi semuanya berjalan sinergis gitu. Jadi kalau hanya gula kan cepat menguap dan cepat habis ya kalau gula. Tapi kalau dedak kan itu masih ada dan dia makannya setelah pasca gula itu. Gulanya kecenderungan cepat habis, itu dedaknya yang dia ini. Karena ukurannya yang lebih kecil. Nah, kalau bahan organik lainnya kan besar-besar tuh. Sekam ini, apalagi sekam itu. Makanya di Bukasi ini, jangan khawatir kalau sekamnya itu nggak terurai. Karena lama kalau sekam terurai. Betul nggak, Pak? Karena banyak selulosanya. Ya. Dan bahkan itu, bagusnya itu memakai sekam, supaya bisa memperbaiki struktur tanahnya. Ya. Gitu, Pak. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Pembuatan 1 ton Bukasi pupuk kandang, ya. Ini IM4-nya, kalau yang ini yang sudah diencerkan ya. Yang sudah diencerkan, yang sudah di ini. Tapi kalau yang kita, yang nggak apa-apa. Pakai yang belum diaktifkan. Biar dia aktifnya berbarengan dengan proses, ya. Itu IM4. Ini untuk 1 ton kan, berarti kita hanya 200 mililiter, 1/5-nya. Ya. 200 mililiter segimana? Se-aqua gelas. Betul nggak? Se-aqua gelas, kemudian dilarutkan dalam air. Airnya nggak usah langsung 20 liter. 10 liter atau 5 liter dulu, larutkan gulanya, larutkan E4-nya sampai semua tercampur, baru yang lainnya nanti bisa diencerkan setelah semuanya larut.
menjadi 20 liter ya. Nanti prosedurnya nggak langsung nggak langsung ditumpahkan semua, di satu lapis dulu, nanti ada videonya ya, satu lapis dulu baru campur, nanti kalau kurang basah disiram lagi, jadi sampai nggak, jadi supaya merata semuanya, baik air, kemudian E4, kemudian gulanya dan bahan organiknya tercampur dengan baik gitu. Nah ini pupuk kandangnya kita sudah tersedia, kemudian sekamnya udah tersedia, dedaknya mungkin kita lihat sudah tersedia atau belum. Kemudian ini larutan E4-nya dengan gula sudah kita masukkan. Nah, kemudian sebelum dikasih air kita campur dulu semuanya. Campur keringan dulu. Bahan organik yang sudah kita cacah semua campur keringan dulu, sudah kita lihat tercampur semua, ratakan, kemudian kita siram pakai gembor ini. Siram pakai gembor. Yang ini diratakan dulu kan? Diratakan supaya enak ininya, dikasih airnya merata semua. Sebelum airnya habis 20 liter, itu 10 liter aja dulu habiskan. Aduk lagi, setelah teraduk merata, yang 10 liter sisanya baru habiskan sampai merata. Kalau misalnya kurang dari 20 liter ini sudah kering, sudah cukup, ya jangan terlalu basah ya, tapi kira-kira kurang lebih dengan komposisi ini, komposisi kadar air 30-50% itu cukup gitu ya, cukup. Nah kemudian ini ditutup, nanti ada yang sistemnya ditutup, ada yang sistemnya dimasukin ke dalam karung. Tapi untuk posisi kita praktekkan seperti ini, kita berikan alas di bawahnya, kemudian kita sebarkan merata, kemudian kita tutup. Nanti karena per kelompok, nanti dikasih aja batas ini ya, batas papan atau bambu kah ya, pinggir-pinggirnya. Jadi ini ditutup semua sama terpal ya, termasuk atasnya juga kan, karena kalau atasnya nggak dipakai tudung seperti itu, ini bisa rembes lewat bawah-bawah sini ya. Oke. Nah prosesnya itu tidak melebihi 50 derajat ya, tadi kalau agak panas diaduk-aduk ya, supaya apa, supaya mikrobanya tetap bekerja, dan kalau suhu tinggi itu kan dia mematikan mikroba sehingga akan terjadi proses pembusukan. Jadi bukan nggak jadi si bokasinya. Nah ini untuk lamanya kita ambil yang 21 hari supaya harapannya sudah terurai hampir keseluruhan dan siap menjadi unsur hara yang diserap oleh tanaman. Pupuk bokasi cair. Bahannya berarti kita airnya dulu ya. Air, kalau yang adonan kita mau 20 liter ya, 20 liter. Berarti pupuk kandangnya pupuk kandang dibagi berapa? Dibagi 10. Berarti 3 kg ya. 3 kg. Terus apa lagi? Gulanya, gula pasir. Gula pasir berapa? 1,5 ons dibagi 10 ya. Berarti 1,5 ons, 150 mg. Ini yang keempatnya IM4. IM-nya 1 liter, berarti 100 ml ya. Nah, ini yang kita gunakan besok ya. Ini adonan kita, berarti adonan kita yang di 20 liter.
ya. Kemudian caranya kita larutkan dulu apa dulu yang ini. Kalau bagusnya airnya kita masukkan dulu di sini setengah, ya. Baru larutkan gula dengan E4, ya. Terus dikucek gitu. Nanti baru masukkan kotorannya, dikucek sampai merata. Nah, baru sisanya, ya. Baru sisa apanya? Sisa airnya sampai memenuhi 20 liter. Itu sederhananya seperti itu, ya. Tidak rumit kan? Ya. Nanti kita lihat videonya. Nah, ini pada saat mengadukan nanti di 4 hari ke depan, kan 5 hari ya. Jadi di hari pertama kita buat, 4 hari ke depan ya tiap hari sama, dibuka, kemudian dikucek 5 kali, dibiarkan 5 menit. Setelah itu tutup lagi, ya. Berarti kalau itu nggak ada tutupnya semua, pakai plastik, ya. Tapi rapat diikatnya pakai, kalau bisa pakai karet, ya, supaya rapat. Penggunaannya, Bapak dan Ibu, ini bisa digunakan untuk hortikultura, ya, tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan juga bisa. Untuk bokasi padat itu per hektarnya 2 ton. Hitungannya kira-kira 2 ton per hektar itu kalau misalnya ada 1000 lubang ya 2 kilo per lubang, ya. Tapi kalau misalnya ada, dia tergantung ininya, tergantung lubang tanamnya. Kemudian kalau untuk ini tanah yang kurang subur, ini berarti harus agak banyak. Itu kan tanahnya, kalau di kami ini tanah yang lumayan subur kalau begini, Pak. Kalau di sini ada nggak ya tanah begini? Nggak ada. Oh, berarti Bapak cukup banyak Bu ini butuhnya, ya. Ya, ini 10 ton kalau yang kurang subur. Nah, ini juga ya bahan bakunya, Pak. Nanti kita cari gimana ya untuk produksi berlanjut gitu. Nah, ini perlu dipikirkan. Nah, kalau untuk ini bokasi padat untuk per lubang tanam, ya, kira-kira 1 kilogram. Nah, kalau untuk media tanam itu 3:1 untuk top soilnya 3 ya, top soil itu tanah. Kemudian untuk bokasinya 1 bagian dan pasir 1 bagian. Kalau ini untuk media tanam, ya, nggak berlapis, dicampur. Media tanam itu dicampur semuanya, tanah, kemudian bokasi ditambah pasir. Perbandingannya tanahnya 3 ukuran, kalau 3 ember, tanahnya 3 ember, bokasinya 1 ember, ditambah 1 ember pasir, dicampur. Nanti tergantung berapa volume Bapak Ibu butuhkan, ya itu campurannya. Kalau misalnya 6 ember berarti kan 2 ember untuk bokasi itu, dan 2 ember untuk pasirnya. Untuk ini untuk di polybag ya, media tanam. Kalau untuk di lubang tanam itu bokasi padatnya 1 kilogram. Biasanya untuk penanaman yang sifatnya tahunan ya, pohon yang tahunan. Ya. Nah, penggunaan bokasi cair. Ya, 1 liter bokasi cair dicampur dengan 5 sampai 10 liter air tanah. Ya. Jadi 1:10. Kalau memang masih Bapak Ibu mau ngambil yang maksimal 1:5 di sini. Karena kan tanahnya berarti kurang subur kan. Ya, artinya 1:5 biar agak pekat ya. Kemudian pupuk organik cairnya itu dosis 1 liter ditambah 15 air. Ya, artinya kalau ini 1:15 ya. Oke. Kemudian padi, kalau untuk padi di sini nggak ada padi ya. Ada padi ladang. Nggak ada juga ya. Oh ya. Kemudian kalau tanaman sayuran ada tadi ya. Itu per lubang tanam per tanaman berarti 250 ml, berarti 1 gelas air ya, tapi diberikan setiap minggu sekali. 1 minggu sekali, Pak. Kalau untuk sayuran. Untuk tanaman buah
itu 5 sampai 10 liter per tanaman setiap minggu sekali. Mungkin untuk tanaman buah yang ukurannya sudah agak tinggi ya. Iya, dikocor. Dikocor aja, Pak. Nah kan kita mau ininya apa, untuk penyerapan lewat akar aja, Pak. Ya, kecenderungannya lewat akar. Pengomposan mol. Untuk mol, ini berarti campurkan mol bonggol pisang yang telah jadi tadi dengan air ya. Dengan komposisi 1:5. Kemudian tambahkan gula 1 ons. Berarti ini untuk menjadi starter lagi ya. Kalau mol itu memang ininya untuk pengganti E4 ya. Ya. Penggunaannya. Nanti dicampur 1:5. Jadi 1 liter mol yang mikroorganisme lokal itu ditambah dengan 5 liter air. Dan kalau mau dijadikan sebagai starter lagi, ditambah gula 1 ons. 100 gram ya. Sudah sekian. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Izin Pak, ya. Perkenalkan diri, nama saya Bima Sanjaya. Bima Sanjaya. Ai Kemang Batu Hitam. Ai Kemang Batu Hitam. Untuk perihal pertanyaan saya, kelebihan dan kekurangan JMS pembuatan pupuk organik dengan metode jadam. Dengan metode jadam? Iya. Jadam itu apa? Jadam itu singkatannya JMS, Jadam Mikroorganisme Solution. Ya, ini istilah baru, nggak apa-apa, kan kita sambil tukar informasi ya. Di situ aja dulu, Bapak Ibu. Istilah ini udah banyak yang tahu belum? Belum. Berarti ini coba Bapak jelaskan jadam itu apa. Berdiri sambil berdiri nggak apa-apa. Ayo, nggak, maksudnya gini, kita kan tukar informasi ya, supaya apa? Supaya tahu semua. Saya juga belum tahu, makanya belum saya jawab. Ayo berdiri sambil berdiri. Itu nggak nyala. Nah, ini nih. Nah, udah. Ayo. Untuk dari saya Pak, jadam itu, makanya saya mau bertanya itu, saya tahu Bapak. Tapi pernah gunakan? Baru mau saya tanyakan gitu. Oh iya. Enggak, maksudnya gini. Bapak nggak apa-apa. Bapak udah tahu ini, udah pernah menggunakan atau tahu ini, ingin mempraktekkan. Saya juga belum tahu jadam itu apa gitu. Ya, nggak apa-apa. Ya. Makanya saya mau bertanya sama Bapak, kemungkinan siapa tahu Bapak lebih tahu dari saya gitu. Iya. Saya mau tanya. Saya belum tahu. Jadi ini jangan dulu duduk, berdiri ya, nggak apa-apa. Jadi saya belum tahu. Jadi siapa tahu dari informasi ini kita dapat formulasi lain gitu. Atau ada yang prinsipnya sama dengan kita. Ini dari bahannya apa aja? Kalau yang Bapak tahu. Ya, coba mikrofonnya. Bahannya dari apa aja? Ada di YouTube. Ada di HP. Oh ya, nggak apa-apa. Tapi di YouTube ada di catatan. Coba lihat dulu. Oh, atau ini. Ya. Secara garis besar itu ya. Bahan-bahannya itu daun-daun kering Pak, tapi kami cek di HP itu nggak ada apa. Oke. Nanti berarti gini, nanti sambil istirahat nanti kita diskusi ya. Oke. Nah, kalau ini memang belum tahu, kalau memang ini bentuknya padat atau cair? Ini dalam bentuk cair Pak. Oh, dalam bentuk cair. Ya. Oke. Ya. Istilahnya itu. Terus yang kedua apa? Izin Pak, untuk poin yang kedua itu peranan trichoderma dalam pembuatan bokasi padat. Oh ya. Oke. Untuk peranannya. Peranannya oke. Ya. Makasih. Oke. Ya, silakan duduk. Enggak apa-apa, bagus. Kalau ini peranannya, jadi peranannya dari trichoderma itu kita ambil yang umumnya ya, Pak.
umumnya itu memang dia sebagai dekomposer, sebagai pengurai. Tapi trichoderma itu bisa jadi, bisa ada, bisa tidak ada di mall yang Bapak Ibu buat. Karena trichoderma itu yang ada di dalam kemasan itu dibuatnya standar pabrik. Harus selalu ada. Tapi kalau di tempat kita bisa ada, bisa nggak ada. Ya. Nah, tapi yang pengurai ini tandanya gini aja Bapak dan Ibu. Di sini kalau daun-daunan membusuk nggak gitu. Membusuk dengan sendirinya ya. Berarti ada dekomposernya kan. Tapi tentang namanya itu trichoderma atau Asimosetes atau apa gitu, itu memang teridentifikasinya di laboratorium ya Bapak Ibu. Tapi yang intinya adalah trichoderma itu perannya untuk dekomposer. Dia sebagai pengurai bahan organik. Ya, pengurai bahan organik. Tapi apakah itu trichoderma ada atau tidak di mall? Itu tergantung di lokasinya ada atau tidak. Bisa jadi jenisnya lain, bukan trichoderma, ya. Karena di kita itu bakteri pengurai dan seterusnya itu keanekaragamannya itu jenis-jenisnya itu banyak. Ya termasuk trichoderma juga mungkin ada spesies A, B, C, D. Karena di situ trichoderma itu genusnya. Bapak Ibu kalau belajar IPA ada genus, ada spesies. Jadi genusnya trichoderma, SP-nya itu spesiesnya ada trichoderma Belitung, trichoderma Jawa, misalnya kasarnya begitu. Ya, tapi peranannya sama dengan itu, dekomposer ya. Begitu Pak Bima ya.